Halo semuanya, selamat datang lagi di akun YouTube channel aku di 3S Serba Serbi Sefre. So, untuk video kali ini aku pengen bahas tentang ide bisnis online. Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini, kita butuh income tambahan, bener nggak? Apalagi kalau nggak punya kerja, hilang kerjaan. Nah, sebelum aku bahas ide bisnis online apa aja, aku pengen sekalian promoin. Jadi baru jalan 1 mingguan, akhirnya websiteku jadi buat kalian terutama yang tinggalnya di Eropa, Amerika, di UK, di Australia, di Kanada, itu bisa sama Singapura sama Jepang, itu bisa kalian bisa beli barang di websiteku. Untuk linknya ke websiteku ada di bawah, ada di deskripsi, jangan lupa dikunjungi jadi belanja. Nah, namanya Mr. Shopping karena aku suka banget sama shopping. Anyway, jadi aku pengen bahas tentang 5 ide bisnis, bukan 5 ya, beberapa ide bisnis. Sebelum ke ide bisnisnya ini, aku juga pengen curhat tentang awal mula kemampuan jualanku. Jadi waktu itu aku inget banget pertengahan tahun 2010. Pertengahan 2010 itu aku masih tinggal di Jawa, di kota kecil Bondowoso, dan aku masih di tahun terakhir kuliah. Nah, incomeku waktu itu dari les-lesan matematika, fisika, kimia, ya, sama ngajar di sekolah setara SMP gitu. Nah, pas waktu itu liburan sekolah barengan sama liburan sekolah, terus ditambah bulan puasa, terus liburan kenaikan kelas. Jadi otomatis karena gajiku itu di sekolah berdasarkan jumlah jam ngajar, otomatis aku nggak punya gaji dari sekolah. Terus uang les-lesan dari adik lesku itu juga berhenti karena kan lagi musim libur, masa mereka masih mau les gitu kan. Akhirnya singkat cerita dapatlah ide dari televisi gitu kan, bikin telur asin. Aku ingat banget, akhirnya aku dari simpenanku bermodalkan uang Rp600.000 waktu itu, sama aku pinjem uang sama temanku. Aku beli telur bebek, terus sama ibuku bukan dimarahin ya, dikasih tahu siapa sih yang mau beli telur asin gitu kan. Di keluarga ini tuh nggak ada bakat yang namanya jualan bla 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 gitu. Tapi aku ya karena udah tekad dan telur udah beli gitu kan. Akhirnya bikinlah telur asin. Waktu itu aku bikin sekitar, kalau nggak salah itu ada 400 butir kalau nggak salah. Nah, setelah 1 minggu setelah 10 hari ya, nah telur asinnya itu udah siap dijual gitu kan. Aku ingat banget hari Minggu aku sama ibuku pergi ke kota, ke alun-alun kota. Jam 5 pagi udah ngemper di alun-alun kota. Dan tahu kalian laku berapa? Laku 2 butir guys, cuman 2 butir dari jam 5 pagi sampai jam 9 pagi. Belum lagi harus bayar parkir gitu kan, belum harus bayar lapaknya itu. Jadi bukan untung malah rugi gitu. Itu pertama dan terakhir kali aku jualan telur asin ngemper. Akhirnya setelah hari itu ganti strategi, jualan telur asin keliling ke toko-toko. Nah, pernah aku dalam 1 minggu keliling ke semua toko warung, itu cuma laku 10 butir. Sumpah itu yang bikin down banget. Terus ganti lagi strategi, akhirnya dijual, dititipin di toko gitu kan. Awalnya cuma nitipin 20 butir, 2 jam berikutnya udah ditelepon sama itu toko. Padahal itu toko fotokopi ya. Ditelepon, ternyata telurnya udah habis, mereka minta lagi. Nah, dari situ baru akhirnya aku tempel tuh jual telur asin di depan rumah. Dari situ dalam waktu kurang lebih 3 minggu dari pertama kali jualan itu, aku udah balik modal dan aku udah ngasilin untung sekitar 400.000. Dan kalau nggak salah dapat orderan total 5.000 butir, jadi banyak banget. Dan dari situlah bakat marketingku, bakat jualanku muncul. Selanjutnya aku pindah ke Bali nih. Di Bali itu dibilang apa aja itu bisa jadi uang gitu kan. Nah, aku dari yang jualan reseller, waktu itu kan masih jualan celana chinos gitu kan, terus baju. Bahkan temanku yang di bank itu manggilnya aku itu makelar apa ya, marketing, makelar everything gitu bahasanya mereka. Jadi sampai apa aja yang bisa dijualin itu aku jualin. Bahkan temanku butuh
teman-teman kerjaku yang cewek itu butuh baju cewek, butuh dalaman cewek, itu bisa aja nanya ke aku gitu kan. Bahkan aku bisa jualan barang dari mall yang notabene ada di mall Jakarta, aku bisa jualin, beli di mall Bali dijualin ke Jakarta. Terus pernah jualin sepatu kulit, tas kulit, terus pernah jualin hotel, kamar hotel kayak gitu kan. Kalau kamar hotel tuh kayak kita di Bali tuh dapat komisi kayak gitu, biasanya 10%. Terus pernah jualin tour, jadi apa aja deh. Nah, buat kalian langsung, nah sekarang ke ide bisnis online. Apa aja sih dari ide bisnis online? Yang pertama yang pasti seperti yang aku bilang, jualan online. Apa aja tuh yang bisa dijual. Yang penting kan kayak makanan halal ya, yang penting halal, kayak makanan, baju, pokoknya apa aja deh yang bisa dijual online. Itu penghasilannya tuh lumayan besar loh. Jadi yang pertama jualan online, cari ide barang yang bisa dijual online. Apalagi sekarang kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah ada Shopee, apa pokoknya gitu, udah ada sarananya. Kalau dulu jualannya tuh dari BlackBerry. Nah, itu yang ide yang pertama. Terus ide yang kedua, kalian bisa hosting di Airbnb. Cuman untuk saat ini kan masih belum ada tamu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi ide yang kalian keep untuk tahun depan kalau misalnya pandemi udah selesai. Terus yang ketiga, banyak banget di Indonesia itu juga freelancer. Jadi kalian bisa ke website ke freelancer. Jadi kerjain apa yang kalian suka dan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau waktu itu aku di Bali sampai bulan Maret tahun ini, aku kerja itu buat data collection perusahaan Australia. Cuman karena corona jadinya lagi off juga sementara gitu. Jadi coba deh cari di freelance gitu. Nah, kalau misalnya kalian punya kemampuan mengajar, kalian juga bisa ngajar kursus online atau bikin, pokoknya yang online deh ya. Oh ya, sekitar 1 tahun 2 tahun kemarin, pas waktu aku baru mulai kesini, pindah ke Jerman, mungkin kalian tahu tentang jasa titip gitu ya. Nah, itu juga bisa, kalau misalnya kalian suka traveling kemana-mana, kalian bisa jualan juga tuh sama teman-teman kalian. Jadi misalnya pas lagi traveling, kayak aku misalnya pas lagi di Eropa terus mau pulang ke Indonesia, aku biasa buka tuh, nawarin ke teman-teman mau nitip kayak magnet, kayak tempelan kulkas gitu kan, tempelan kulkas apa aja yang bisa aku tawarin atau sesuai request. Misalnya kadang-kadang kayak kemarin tuh ada yang request beliin barang kayak ada tas mewah karena di sini itu lebih murah dibandingkan di Indonesia. Itu just tip tuh bisa. Terus mungkin makanan atau apa aja lah yang bisa dijualin online. Nah, selanjutnya income online yang juga bisa, yaitu YouTube, seperti yang sekarang ini aku lakuin gitu kan. YouTube itu juga uangnya banyak loh, tapi nanti sekarang uangnya masih dikit gitu kan, namanya juga baru mulai. Nah, buat kalian daripada nggak ada kerjaan nih selama masa pandemi, atau buat ngisi waktu biar bermanfaat, buatlah YouTube channel, YouTube channel yang berisi informasi. Kalau bisa sih jangan vlog ya, jangan kehidupan sehari-hari, karena kan kalau kita bukan artis tuh siapa sih yang mau lihat kehidupan kita sehari-hari gitu kan, siapa sih yang mau kepoin gitu kan. Ya bikinlah channel yang berisi informasi. Misalnya nih, karena aku basicnya guru ya, misalnya kamu guru matematika, guru bahasa Inggris apalagi kan, atau guru biologi atau apa aja, bikin aja itu video tentang mengajar. Misalnya kalau biologi bab 1 bahas ini. Nah, siapa tahu kan bisa dipakai di sekolah gitu kan. Lambat laun kalian bisa dapat dapat penonton, terus bisa dapat uang juga, semoga, walaupun uangnya masih kecil. Nanti lambat laun kalau subscribernya nambah banyak, penontonnya banyak, viewsnya, uangnya juga bakal banyak. Nah, ide yang terakhir nih yang baru aja aku lakuin, yaitu kalau misalnya kalian pernah dengar dropshipping sama affiliate marketing. Kalau dropshipping tuh kayak gini, kita beli barang terus kita jual online.
sama kayak jualan online. Kalau di Indonesia kayak jualan di Shopee itu dropshipping. Cuman kalau kayak aku di Eropa lebih gampangnya karena lebih banyak pilihannya, misalnya kayak Amazon, terus Shopify, terus eBay gitu. Nah, selain dropshipping ada juga yang namanya aku bingung Mbak. Affiliate marketing. Affiliate marketing ini jadi kayak kita promoin barangnya orang, nanti kita dapat komisi kayak gitu. Nah, ini yang lagi aku coba lakuin antara Shopify sama affiliate marketing. Anyway, itu beberapa ide untuk bisa ngasilin uang online yang aku lakuin saat ini. Semoga video ini bisa sedikit menginspirasi kalian untuk bisa dapat ide income online. Anyway, please jangan lupa pergi ke website jualanku ya, buat kalian yang di Eropa, terutama yang di Eropa UK, yang dekat-dekat Eropa UK, terus yang di Australia, yang di Amerika, di Kanada, itu bisa di Singapura, di Jepang, kalian bisa pergi ke websiteku, nanti bisa beli barang di situ. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa komen, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Vielen Dank, salam hangat dari Jerman. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus.